Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini, kita akan membuat API user untuk website kita. Langkah yang pertama, kita akan membuat satu buah folder bernama handler di dalam folder roots. Sehingga nanti strukturnya itu seperti ini. Nah, di dalam folder ini kita akan buat folder baru untuk menghandle API user. Kita beri nama foldernya itu user seperti ini. Jadi path-nya itu ada roots, handler, dan users. Di dalam folder users ini, kita akan membuat 3 buah file bernama index.js, login.js, dan logout.js. Jadi nanti di API user ini kita akan menghandle proses login dan logout si admin. Nah, untuk di bagian file index.js itu agar berguna untuk mengekspor file login dan file logout ini agar bisa dipakai oleh service kita. Saya ganti dulu untuk space-nya menjadi 2, kita pastekan di sini. Jadi untuk isi dari file index.js itu cukup seperti ini saja. Karena di bagian ini kita akan mengekspor 2 file ini, yang login dan logout.js. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya untuk proses login terlebih dahulu. Kita akan menambahkan 4 variabel baru di file.env. Ada jwt secret, kemudian ada jwt secret refresh token, ada jwt access token expired, dan ada jwt refresh token expired. Jadi untuk jwt secret ini tuh adalah key yang berguna saat proses generate dan verifikasi akses token. Jadi nanti kita set secretnya itu di file.env kayak kunci untuk menggenerate token. Nanti saya coba implementasikan di file ini. Saya tambahkan dulu untuk 4 variabel ini di file.env ini. Kita tambahkan di bawah sini saja. Nah, untuk yang secret refresh token itu berguna saat generate atau verifikasi refresh token. Jadi kalau akses token ini ada ketika akan melakukan tambah data atau ubah data akan menggunakan akses token, dan jika akses token ini expired, nanti kita akan refresh token tersebut menggunakan mekanisme generate ulang menggunakan secret refresh token ini. Nah, untuk waktu atau batas waktu kapan token-token ini habis menggunakan 2 variabel ini, jwt access token expired dan jwt refresh token expired. Jadi kita set untuk access token itu 1 hari dan refresh token itu 7 hari, karena biasanya access token itu lebih sebentar masa aktifnya dibandingkan dengan refresh token. Untuk isi dari jwt secret dan jwt secret refresh token ini bisa diisi bebas. Untuk contoh saya isikan seperti ini saja. Selanjutnya saya coba copy dulu untuk file login.js ini. Untuk bagian awalnya itu kita akan import library bcrypt untuk proses hash password atau hash token. Kemudian untuk modelsnya akan menggunakan model user dan model refresh token yang sebelumnya kita pernah buat di sini. Kemudian kita juga akan menggunakan library fastest validator. Jadi ada validasi terlebih dahulu untuk input untuk data yang diinputkan oleh user. Kemudian ada juga library jwt yang ini. Jadi JSON Web Token itu berguna untuk generate token yang akan kita simpan. Dan juga di sini ada kita ambil variabel yang ada di .env ini.
Jadi 4 variabel baru tadi kita gunakan di file ini. Untuk yang selanjutnya itu kita akan tambahkan kode berikut ini di dalam modul export ini. Nah, di bagian ini yang variabel skema ini adalah rule atau aturan terhadap data yang diinputkan oleh user. Jadi emailnya itu harus berisikan format email, tidak boleh salah emailnya, kemudian tidak boleh kosong. Dan yang kedua ada rule untuk field password harus berupa string dan minimalnya itu 6 karakter. Nah, jika sudah kita set skema rule-nya seperti ini, kita akan gunakan library Vestus Validator seperti ini. Jadi kita akan memvalidasi data yang diinputkan oleh user yang ada di request.body ini menggunakan skema yang telah kita set sebelumnya di sini. Nah, jika dia sukses atau tidak ada masalah, si validate ini tuh akan null. Sedangkan jika dia ada isinya, dia akan menampilkan error gitu. Jadi suksesnya itu si variabel validate-nya itu null. Sedangkan kalau ada isinya berarti itu ada masalah atau ada error. Seperti passwordnya 3 karakter saja gitu. Jadi kita set seperti ini, jika dia ada isinya itu kita return error dengan HTTP code 400. Langkah selanjutnya kita juga akan melakukan pengecekan user berdasarkan email menggunakan model user yang telah kita buat juga. Jadi di bawah sini kita tambahkan kode yang baru. Nah, kita cek apakah ada data yang sesuai di database dengan data user. Jadi kita ceknya itu menggunakan model user seperti ini. Lalu kita gunakan keyword await karena agar menunggu pencarian data terlebih dahulu baru lanjut ke kode ini. Jadi kita cek dulu si data di database-nya menggunakan cocoknya itu pakai email. Jadi menggunakan fungsi find one dari model user ini untuk mendapatkan data admin apakah tersedia di database atau tidak. Nah, ini tuh adalah where clause-nya menggunakan kolom email. Nah, untuk yang recbody.email itu adalah inputan si user. Karena inputan user itu akan berada di recbody ini. Jadi kita ambil si bagian emailnya saja. Kalau kalian penasaran si inputan dari user apa saja, kalian bisa cek di seperti ini. Jadi nanti bisa dicek untuk isi dari recbody ini. Jadi untuk mendapatkan data bisa menggunakan kode berikut ini. Kemudian kita cek apakah ada data admin tersebut atau tidak. Kalau misalkan ternyata tidak ada, dia si variable usernya itu akan null. Nah, kalau misalkan null, kita akan return error juga. Untuk pesannya itu kombinasi email dan kata sandi tidak ditemukan dengan HTTP code-nya itu 404 atau not found. Jika dia ditemukan akan lanjut ke logik berikutnya. Jadi akan langsung ke bawah jika dia ditemukan untuk user berdasarkan email tersebut. Jika tidak ditemukan akan stop sampai sini saja. Karena ada keyword return ini. Jadi ketika dia masuk ke if, dia nggak akan lanjut ke kode selanjutnya. Oke, jika pengecekan user telah berhasil dilakukan, selanjutnya itu kita lakukan pengecekan dengan field password. Karena kan yang tadi baru email saja yang di bagian ini. Nah, selanjutnya itu kita akan lakukan pengecekan password di sini. Karena data di database-nya itu di hashing,
Saya coba perlihatkan lagi untuk data passwordnya. Sambil menunggu, saya jelaskan dulu untuk kode berikut ini. Jadi kita akan melakukan komparasi antara data yang diinputkan oleh user dengan data dari database. Nah, cara komparasinya antara data yang diinputkan user yang plain, maksudnya itu tidak dihashing, dengan data yang dihashing menggunakan library Backcrypt dengan fungsi compare ini. Kita juga menggunakan keyword await untuk menunggu proses ini agar si pengecekannya itu sudah selesai dilaksanakan, baru lanjut ke logic selanjutnya. Jadi kita perlu menggunakan keyword await di sini. Nah, untuk data passwordnya itu kan di database seperti ini ya. Sedangkan nanti jika inputan user tuh bentuknya itu misal tes12, jadi di compare dengan yang ada di sini. Jadi kita akan menggunakan library Backcrypt ini. Nah, jika dia sama isinya, berarti passwordnya sama, akan bernilai true. Sedangkan jika berbeda untuk passwordnya, dia akan bernilai false. Jadi nanti ketika dia bernilai false, kita akan return juga error dengan pesan kombinasi email dan kata sandi tidak ditemukan. Dengan HTTP code-nya itu 404, berarti not found. Nah, jika sudah masuk ke if ini, dia akan berhenti karena menggunakan keyword return. Jika dia passwordnya sesuai sama gitu ya dengan yang ada di database, maka dia akan lanjut ke logic berikutnya. Untuk yang berikutnya itu kita akan generate token dan refresh token. Nah, seperti ini. Ini adalah akses tokennya dan ini adalah refresh tokennya. Caranya, kita akan gunakan library JSON Web Token yang di sini. Jadi kita panggil fungsi assign, kemudian tokennya itu diisikan objek si user. Kemudian kita menggunakan secret yang telah kita set sebelumnya di file.env ini, yang jwt secret. Kemudian kita set masa aktifnya juga di sini. Jadi ini adalah akses token yang akan kita gunakan di website brand kita. Nah, untuk selanjutnya yang refresh token serupa dengan yang akses token, cuman kegunaannya itu untuk merefresh si akses tokennya. Jadi datanya user seperti ini, kemudian pakai secret si refresh token, dan expirednya juga menggunakan variabel refresh token expired ini. Jika sudah, kita akan simpan refresh token tersebut ke tabel refresh token. Caranya menggunakan model refresh token ini yang telah kita buat juga sebelumnya, lalu panggil fungsi create. Kemudian untuk tokennya itu diisikan dengan variabel refresh token ini. Untuk kolom user ID menggunakan objek user ini yang telah ditemukan .id. Jadi dia akan menggunakan ID dari objek user ini ke kolom user ID. Jika sudah, dia akan lanjut ke logic berikutnya, yaitu untuk return sukses dengan datanya itu data token dan refresh token. Nanti kita akan coba untuk API-nya setelah ini selesai. Kita akan lanjut ke fungsi yang logout.
Nah, untuk final code-nya bisa kalian cek juga jika ternyata ada kesalahan penulisan, bisa melihat ke kode ini, bisa dicek juga di website Develop Edu untuk mengakses kode ini. Selanjutnya itu kita akan membuat juga middleware-nya. Jadi middleware-nya itu berguna untuk verifikasi akses tokennya. Jadi sebelum ke logout, saya coba buat middleware-nya dulu agar ketika ada penambahan produk atau modifikasi data itu dilakukan oleh admin, bukan oleh orang lain gitu. Jadi eh, kita akan membuat middleware dulu untuk memverifikasi action yang akan dilakukan oleh user di website ini. Oke, kita buat dulu untuk middleware-nya itu di folder new folder di sini middleware. Kemudian buat file baru bernama verify token.js. Untuk kodenya bisa kopikan yang ada di sini. Nah, saya coba jelaskan dulu untuk kode di verify token ini. Jadi, di middleware verify token ini kita akan menggunakan library JSON Web Token lagi dan menggunakan variable JWT secret dari .env. Nah, kita akan ambil tokennya itu dari headers. Biasanya itu nama headersnya itu authorization. Jika dia benar ada datanya, dia akan masuk ke verify ini. Jika dia ternyata tidak ada tokennya gitu ya, dia tidak akan dilanjutkan untuk mengakses data-data di service atau routes kita. Jadi seperti request user itu masuk ke middleware dulu, baru ke roots. Contohnya misalkan mau login, contohnya misalkan mau menambahkan data, tapi dia belum ada token. Jadi dia akan masuk ke verify token dulu. Kalau dia ada tokennya, dia akan lanjut ke roots penambahan data. Jika dia tidak ada tokennya, dia akan berhenti di middleware ini saja gitu. Jadi seperti pengecekan terlebih dahulu. Nah, untuk verifikasi tokennya itu bisa menggunakan fungsi verify dari library JWT. Kita gunakan token yang ini, si access token, lalu kita compare menggunakan secret. Makanya secretnya itu harus disimpan. Karena jika secretnya berbeda gitu ya, dia tidak akan valid untuk datanya. Kemudian jika ada error, dia akan nge-return 403 dan message-nya itu message error dari JWT-nya. Kalau misalkan dia sukses, dia akan lanjut ke bagian routes yang di request oleh user seperti ini. Oke, untuk penambahan middleware sudah selesai. Selanjutnya itu kita akan menambahkan fungsi logout di bagian sini. Nah, untuk fungsi logout sendiri kita akan gunakan kode yang ada di sini. Saya coba save dulu. Jadi di fungsi logoutnya itu kita akan gunakan dua model juga, yaitu model user dan refresh token. Jadi kita akan ambil user ID-nya terlebih dahulu. Ini menggunakan rect user data ID. Kenapa seperti ini? Karena kan sebelumnya itu kita sudah membuat middleware verify token ya. Jadi untuk proses logout itu hanya yang sudah pernah login. Nah, mau tidak mau dia akan lewat ke middleware terlebih dahulu yang ada di sini.
Jadi nanti tuh ketika dia sukses pengecekan tokennya, di middleware ini akan membuat satu objek baru bernama rec.user. Oleh karena itu di sini kita bisa mengakses rec.user kemudian data.id. Lalu selanjutnya kita lakukan pengecekan ke model user menggunakan fungsi find by pk. Nah, find by pk itu adalah untuk mencari berdasarkan primary key. Karena user ID ini adalah primary key di table user. Jika data user tidak ditemukan, maka akan return error 404 seperti ini. Jika dia usernya ditemukan, akan lanjut ke kode bagian ini. Nah, kode bagian refresh token.destroy ini adalah untuk menghapus refresh token yang ada di database berdasarkan user ID ini. Jika sudah dihapus untuk refresh tokennya, maka akan muncul atau kita return sukses dengan funnya itu berhasil logout. Saya coba jalankan dulu untuk service ini. Oh ya, dan sebelumnya itu kita perlu daftarkan dulu terkait middleware-nya. Kita akan buka file roots users ini, kemudian kita akan ganti kodenya itu dengan yang telah saya sediakan di sini. Jadi nanti kita akan gunakan handler yang telah kita buat sebelumnya, menggunakan users handler yang ada di sini, handler users, kemudian ini adalah middleware-nya, verify token. Nah, untuk pet login dia menggunakan metode post juga, metode post seperti ini, dan petnya itu /login. Kemudian kita arahkan ke users handler .login, berarti dia akan memanggil file login ini. Sedangkan untuk yang logout, dia ada tambahan verify token sebelum user handlernya. Jadi endpoint atau API logout ini mesti mengirimkan token di headernya. Karena kalau tidak ada token, maka dia tidak akan masuk ke fungsi logout yang ada di sini. Jadi untuk yang login ini dia tidak perlu token, sedangkan untuk yang logout dia perlu token. Jadi untuk middleware itu bisa di set di tempat yang spesifik juga seperti ini. Oke, kita cek dulu untuk file.app.js-nya. Jika sudah, kita coba jalankan npx nodemon.
kita jalankan untuk service backend-nya dengan cara npx nodemon seperti ini. Jika sudah, kita buka untuk postman-nya. Kalian bisa coba import terlebih dahulu untuk postman collection-nya agar bisa kita tes. Tinggal klik send seperti ini. Jika sukses, maka tampilannya akan seperti ini. Statusnya sukses, kemudian dapat data token dan refresh tokennya. Kemudian kalau kita cek di tabelnya juga, untuk tabel refresh token akan muncul data baru seperti ini. Kemudian kita coba cek atau testing dengan email yang salah. Akan muncul seperti ini, kombinasi email dan kata sandi tidak ditemukan. Kemudian kita coba ganti passwordnya dan emailnya kita pakai email yang benar untuk mengetes si field password ini. Maka hasilnya juga sama, kombinasi email dan kata sandi tidak ditemukan. Oke, kemudian kita coba tes untuk logout-nya. Kita coba tes tanpa token terlebih dahulu, maka akan mendapatkan error seperti ini. Jika kita kirimkan tokennya, maka akan muncul pesan berhasil logout seperti ini. Dan ketika kita refresh untuk datanya, sudah hilang di tabel refresh tokennya. Nah, untuk postman-nya sendiri kita set variabel di sini. Jadi kita akan isi dua variabel ini tuh secara otomatis di proses login di sini. Jadi ketika dia loginnya telah sukses, maka kita akan ambil value token dan refresh token dari responsnya. Caranya di bagian tes ini ada penambahan seperti ini. Jadi ketika kita hit logout, cukup panggil variabel token seperti ini. Jadi untuk memudahkan untuk pengetesan si API-nya. Itulah langkah-langkah terkait pembuatan API user di backend kita. Jika kalian ada kendala atau kesulitan, kalian bisa coba chat di grup Discord atau di kolom komentar. Terima kasih dan semoga bermanfaat.